Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Learning with Miss Wiwit. Oke, pada kali ini Miss akan mengajarkan tentang sebuah ungkapan memperkenalkan diri, atau biasa di dalam bahasa Inggris adalah introduction self. Ternyata sebelum kita masuk ke materinya, silahkan lihat dialog ini dulu. Hello. Hi, My name is John. What's your name? my name is Jessica. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great meeting. Yes, it is. Where are you from? I'm from Amsterdam. Amsterdam. Are you German? No, I'm not German. I'm Dutch. Oh, you're Dutch. Sorry about that. That's okay. Where are you from? I'm from London, but I'm not British. No. What are you? Well, my parents were Spanish. So, I'm Spanish, too. That's very interesting. Spain is a beautiful country. I am happy to meet you, Jessica. I am happy to meet you too, John. Goodbye. Bye-bye. Baiklah Ananda, secara umum dalam melakukan self-introduction ada beberapa tahapan, cara, atau bisa dikatakan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu opening, yaitu pembukaan. Biasanya bisa dikatakan greeting, salam pembuka. Lalu selanjutnya adalah content, isi. Di sini self-introduction. Terakhir adalah closing, yaitu penutupan. Di sini maksudnya adalah leave taking atau salam penutup di dalam bahasa Inggris. Agar tahu lebih jelasnya, yuk simak langkah-langkah melakukan self-introduction secara detail berikut ini. Baiklah Ananda, kita masuk part yang pertama, yaitu opening, pembukaan. Biasanya di dalam bahasa Inggris, jika Ananda melakukan self-introduction, kita diawali dengan greeting atau salam pembuka. Pada bagian pembukaan atau opening, umumnya menyapa dan menanyakan kabar pada orang-orang yang kalian ajak untuk bertatap muka. Contohnya, hello everyone, hi, good morning, hello, how are you today? Hi, everybody, how are you today? Good morning, afternoon, evening, how are you? Baiklah Ananda, berikutnya ialah masuk ke bagian isi. Akan tetapi, sebelum masuk ke konten atau isi, terdapat hal yang perlu disampaikan, yakni tujuan. Ungkapkan apa tujuan dan maksud kalian berada di depan lawan tutur. Tujuan kalian pasti ingin melakukan self-introduction, bukan? Maka ucapan yang dapat kalian sampaikan seperti let me introduce myself, I would like to introduce myself, I want to introduce myself, in this opportunity I would like to introduce myself, may I introduce myself, I'm here to introduce myself. Baiklah Ananda, setelah itu masuk ke bagian main content atau isi utama yang terdiri dari beberapa poin. Di antaranya adalah personal detail. Dilanjutkan dengan identitas diri Ananda atau self-identity. Lalu address, alamat. Selanjutnya job or study, pekerjaan atau sekolah Ananda. Yang terakhir adalah interest. Baiklah Ananda, yuk kita masuk ke personal detail. Nah, dalam hal ini
kalian dapat menyebutkan nama lengkap yang dilanjutkan dengan menyebutkan nama panggilan Ananda atau di dalam bahasa Inggris nickname. Contohnya, I'm Gafar Kaneska. You can call me Gafar. My name is. You can call me. My full name is. Please call me. My name is. My friends usually call me. I'm Juliana Citra. You can call me Citra. Selanjutnya adalah asal negara. Nah, pada poin asal negara ini bisa dijadikan opsi lain apabila kalian berkenalan dengan orang dari luar negeri. Contohnya, come from Indonesia. I'm from Indonesia. Lalu selanjutnya kewarganegaraan. I'm Indonesian. My nationality is Indonesian. Baiklah Ananda, kita masuk ke identitas diri atau self-identity. Nah, pada bagian ini sebutkan tempat, tanggal lahir, dan juga umur Ananda. Contohnya, jika Ananda ingin menyebutkan tempat dan tanggal lahir, for example, I was born diikuti kata in atau on. Nah, apabila diikuti kata in, contohnya I was born in 2001 atau I was born in Bandung May 3, 2001. Kemudian apabila diikuti kata on, contohnya I was born on Augustus 2, 2001 atau I was born on 2 August 2001. Nah, jika Ananda ingin menyebutkan umur, contohnya sebutkan umur kalian saat itu. Misalnya, I'm 13 years old. Nah, bagian selanjutnya adalah address. Pada bagian ini, Ananda sebutkan tempat tinggal kalian atau alamat kalian pada saat itu, seperti nama jalan dan sebagainya. Untuk alamat asal, contohnya I come from Padang. I'm from Padang. I come from Madura. I come from Madura. Dan spesial untuk tempat tinggal, contohnya now I stay, now I live. Nah, catatan dapat diikuti oleh in, on, atau at. Akan tetapi, perhatikan dari ketiga preposisi tersebut. Penggunaannya cenderung berbeda. Contohnya, jika dalam penggunaan in diikuti oleh negara, kota, desa, biasanya untuk menjelaskan keberadaan seseorang dalam konteks geografi atau cakupannya lebih luas. Contohnya, I stay in Jakarta atau I live in Indonesia. Nah, pada penggunaan on, cakupannya agak sempit, diikuti oleh nama jalan saja. Contohnya, I live on Sukasari Street. Nah, pada penggunaan at, cakupannya lebih spesifik, diikuti oleh alamat lengkap secara mendetail. Contohnya, I live at Mawar Street number 66, Surabaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke job or study atau pekerjaan atau sekolah. Selanjutnya, sekolah. Contohnya, I'm student of bla 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 or I study in. Next, kuliah. Jika Ananda sedang kuliah, silakan sebutkan nama, universitas, dan jurusan. Contohnya, I am a student of in major atau I study in my major is. Nah, jika Ananda sudah lulus sekolah atau kuliah, contohnya, I graduated from. Selanjutnya, pekerjaan. Contohnya, I work in as. Nah, pada bagian ini sebutkan tempat kerjanya dan posisinya. Contohnya, I am a staff or manager. Sesuaikan posisi pekerjaan yang Ananda. Misalnya, I am a manager of PT Karya Jaya. Selanjutnya, interest. Nah, pada bagian ini
Ananda bisa menyebutkan kegiatan apa yang kalian senangi atau hobi yang Ananda senangi. Contohnya, my hobby is. Nah, jika hobinya satu. Nah, lalu jika hobi lebih dari satu, bisa menggunakan my hobby are. I like my activities are. Kita contohkan lagi. My hobby is swimming. Hobi saya berenang. My hobby are swimming and reading. Hobi saya berenang dan membaca. Sudah jelas Ananda? Yes! Baiklah Ananda, yang terakhir adalah closing atau penutup. Nah, teruntuk untuk penutup, umumnya diakhiri dengan ucapan terima kasih, harapan, dan tentunya salam penutup. Contohnya, that's about me. I hope and have a great day. Thank you. This is the end of my self-introductions. I think enough. Thank you for your attention. Nah, Ananda sudah mengertikah tentang materi self-introduction? Nah, penjelasan yang Miss Wiwit berikan adalah langkah-langkah atau tahapan yang secara umum dan detail. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk melakukan self-introduction, itu semua tergantung pada kondisi, lawan tutur, dan juga kepentingannya. Maka, Ananda harus mengetahui situasi formal atau informal. Baiklah, sekian dulu materi self-introduction dari Miss Wiwit. Thank you. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.